Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Sahabat Gema Nusantara dimanapun saja Anda semua berada, senang sekali rasanya pada kesempatan yang sangat bahagia ini saya kembali bisa menyapa Anda dalam suasana penuh bahagia serta dalam kondisi sehat walafiat. Semoga kita semua senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan segala urusan dan dihilangkan segala macam bentuk kesulitan. Amin amin ya rabbal alamin. Pada episode kali ini insya Allah saya akan membagikan satu faedah yang sangat agung, yaitu tentang sebuah wasilah yang bisa kita lakukan agar Allah Subhanahu wa taala merahmati kita, memberkahi hidup kita, meluaskan rizki kita, menyembuhkan penyakit kita, memudahkan urusan kita, menghilangkan kesusahan dan kedukaan kita, serta mengabulkan segala hajat dan keinginan kita. Insya Allah barokah wasilah ini, segala apa yang kita inginkan akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wasilah yang dimaksud di sini adalah sirru ajaibis shadaqah, rahasia keajaiban sedekah. Kita tahu bahwa rahasia dari keajaiban sedekah ini amat sangat banyak sekali. Khasiatnya sangat luar biasa sekali yang tidak mungkin pada episode kali ini saya bacakan semuanya. Mungkin hanya beberapa bagian saja yang akan saya bacakan. Sedekah adalah merupakan sebuah penawar yang sangat multifungsi sekali. Ia atas izin Allah bisa mengobati berbagai macam penyakit, bisa menolak berbagai macam musibah, membuat hidup seseorang barokah, rizki melimpah, yang semua itu tentunya atas izin dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedekah lebih mujarab daripada doa, lebih dahsyat daripada amalan dan wirid, serta lebih cepat diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Diceritakan bahwa di masa sahabat dulu yang terkenal mustajabud doa, sahabat yang paling mujarab doanya adalah Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, sehingga banyak tamu-tamu yang datang kepadanya minta untuk didoakan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, minta untuk didoakan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saking dari mujarabnya doa yang dipanjatkan oleh Abu Hurairah. Suatu hari datanglah seorang ayah yang sedang resah hatinya, gundah gulana batinnya karena anaknya yang seharusnya datang dari berniaga 3 hari yang lalu sampai saat itu belum datang. Menurut jadwal 3 hari yang lalu sudah tiba di rumahnya. Nah, karena anaknya tak kunjung datang, maka sang ayah tentu merasa sangat khawatir sekali. Takut terjadi apa-apa, sehingga ia melangkahkan kakinya untuk sowan ke Abu Hurairah. Sampai di rumah Abu Hurairah, ia berkata, "Ya Abu Hurairah, ud'ullaha li ibni." Wahai Abu Hurairah, doakan anakku kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Faqad waqa'a fi qalbi al-khawfu alaihi minal ghalat. Hatiku sangat khawatir sekali, takut terjadi apa-apa. Karena seharusnya ia datang 3 hari yang lalu, namun sampai saat ini ia belum sampai di rumah. Aku sangat khawatir sekali sehingga aku harus datang ke sini. Mohon kepada Anda agar Anda berkenan mendoakan anak saya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, setelah orang tersebut mengadu masalahnya kepada Abu Hurairah, maka Abu Hurairah menjawab. Kata Abu Hurairah,
ala adulluka ala ma huwa anfa'u laka min du'ai wa asra'u minka lil ijabah. Maukah kamu saya tunjukkan sesuatu yang lebih mujarrab daripada doaku dan lebih cepat diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya, kalau Anda mau, akan saya tunjukkan sesuatu yang lebih hebat dari doa saya, yang lebih cepat diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Mendapat penawaran itu tentu si lelaki tadi merasa sangat bahagia sekali. Qala bala, iya Abu Hurairah, saya sangat mau sekali. Lantas Abu Hurairah menjawab, tasaddaq bi shadaqatin tanwi biha najata waladik. Hendaklah Anda memberikan sedekah pada fakir miskin dan Anda berdoa mudah-mudahan dengan barokah sedekah tersebut Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan anak Anda. Akhirnya pulanglah laki-laki itu. Di tengah perjalanan ia bertemu dengan seorang pengemis, dia berikan sedekah. Begitu sampai di rumahnya, ternyata si anak sudah ada di halamannya. Ini saking dari mujarabnya sedekah. Semua yang diinginkan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Diterangkan dalam kitab yang saya baca ini, as-sadaqatu idza kharajat min yadi sahibiha takallamat bi khamsi kalimatin. Bahwa sedekah apabila telah dikeluarkan oleh orang yang punya, maka ia berbicara dengan 5 kalimat. Yang pertama, kata sedekah ketika dia disedekahkan oleh yang punya, ia berkata, kuntu shaghiratan fakabbartani. Aku ini adalah sesuatu yang kecil, tapi gara-gara aku disedekahkan, aku jadi besar. Kita punya uang 10.000 misalnya. Lantas yang 1.000 kita sedekahkan, kecil 1.000 itu. Hanya 1.000 rupiah. Tapi ketika dia disedekahkan, maka yang 1.000 itu akan menjadi besar. Minimal 10 kali lipat. Manja abil hasanati falahu asyru amstaliha. Barang siapa yang melakukan satu kebaikan, maka akan mendapat balasan 10 kali lipat. Itu baik di akhirat nanti, bahkan di dunia pun Allah Subhanahu wa taala memberikan gantinya. Itu yang pertama. Kuntu shaghiratan fakabbartani. Aku ini sesuatu yang kecil, tapi gara-gara aku disedekahkan, aku jadi besar. Kemudian yang kedua, watsani, yang kedua ia berkata, kuntu qalilatan fakatsartani. Aku ini adalah sesuatu yang sedikit, tapi gara-gara aku disedekahkan, aku jadi banyak. Yang asalnya 1 jadi 10. Bahkan dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, mana qasamalun min sadaqatin bal yasdad bal yasdad bal yasdad. Tidak akan berkurang harta yang disedekahkan. Bal yasdad bal yasdad bal yasdad, tapi ia bertambah, bertambah dan bertambah. Kemudian dalam Al-Quran juga diterangkan, wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifuh. Harta yang kamu nafkahkan di jalan Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan menggantinya. Ganti baik di dunia maupun di akhirat. Imam Ibnu Katsir menafsirkan ayat ini dengan bacaan fa huwa yukhlifuhu alaikum fid dunya bil badli wa fil akhirati bil jazai wat thawabi. Bahwa harta yang kamu infakkan di jalan Allah, Allah Subhanahu wa taala akan menggantinya baik di dunia dengan ganti yang lebih besar tentunya, maupun di akhirat. Di akhirat akan diganti dengan pahala yang sangat besar sekali. Kemudian wassalits kuntu aduwan fa ahbabtani. Yang ketiga, sedekah itu berkata bahwa aku ini sebenarnya adalah musuh, tapi gara-gara aku disedekahkan, aku menjadi seorang kekasih. Harta dunia di akhirat nanti akan menjadi musuh, akan menjadi beban yang semakin mempersulit adanya penghisapan. Tapi ketika harta itu disedekahkan, maka ia akan menjadi kekasih yang akan membela kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu di akhirat.
Bahkan di dunia pun terkadang seperti itu. Biasanya orang itu kalau banyak hartanya, banyak orang yang suka iri, ada yang benci. Tapi ketika yang bersangkutan itu suka bersedekah, maka ia akan disukai dan dicintai oleh orang lain. Kemudian warabi'u kuntu faniyatan fa'abqaitani. Aku ini adalah sesuatu yang fana, yang sirna, yang cepat habis. Tapi gara-gara aku disedekahkan, maka aku menjadi kekal. Misalnya kita punya uang 10.000, yang 1.000 kita sedekahkan. Nah, yang 1.000 itu kekal milik kita selama-lamanya. Sementara yang 9.000-nya itu akan segera hilang, kita belanjakan. Tuh. Yang 1.000 akan menjaga kita selama-lamanya. Kemudian yang kelima, kunta harisani fal'an sirtu harisaka. Selama ini Anda yang menjagaku. Takut diambil orang, takut dicuri maling dan sebagainya. Sejak aku disedekahkan, maka sejak saat ini aku akan menjagamu dari musibah, dari bencana, baik di dunia maupun di akhirat. Sebagaimana diterangkan, as-sadaqatu tasuddu sab'ina baban minassu. Sedekah itu bisa menutup 70 pintu dari pintu-pintu musibah. Nah, kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah senantiasa berkenan untuk membimbing kita, menuntun dan mengarahkan kita menuju jalan hidayahnya, sehingga kita semua menjadi orang-orang yang selamat fid din wad dunya wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Sahabat Gema Nusantara, mungkin ini yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kita kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan semoga bisa menjadi amal jariah bagi saya. Amin amin ya mujibas sailin. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.